Aku dijaga. Oke ya. Terima kasih Bapak sudah mau berkenan hadir di materi kelas training saya. Selamat datang Pak Jauzi, selamat datang Bu Retno. Ini materi lanjutan mengenai tentang kita mengetahui support resisten tanpa menggunakan pivot kalkulator ya. Pivot tuh kalau menurut saya ya zaman dahulu, karena yang kita bicarakan tuh real market ya, bukan angka pasti, angka jitu, karena bisnis ini bukan bisnis togel ya, as sekian, kop sekian, BT sekian, enggak, karena ini real market bursa ya. Jadi yang kita pelajari real market. Oke ya. Mengetahui support dan resisten. Sebelumnya ada yang tahu support resisten, cara menganalisanya, cara mengetahuinya? Belum ya? Oke. Yang pertama, tentukan arah tren. Ya. Yang pertama ini kita harus menganalisa arah trennya mau kemana. Ya. Contoh, arah trennya dia downtrend seperti ini. Nah, ya, kecenderungan dia downtrend. Cara menentukannya, support resistennya di mana? Kita cari R1, R2, R3, S1, S2, S3, nah seperti itu. Ya, oke. Kalau kita bicara resisten, kita bisa pakai yang namanya trend line. Ya, kita bisa pakai namanya trend line. Kalau di MetaTrader ada di situ. Nah, trend line. Ini resisten, resisten, resisten. Oke. Ya. Supportnya di mana? Kita pakai trend line lagi. Tarik garis. Ya, ini bisa support, terus ini bisa support, ini support, ini support, ini resisten. Ya. Oke. Kalau sudah menemukan support resisten seperti ini, ya, lupa kalau di pivot resisten itu cuma 3. Support itu cuma 3, S1, S2, S3. Ya. 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 Yang kita bicarakan real market, bukan pivot kalkulator. Kalau sudah bisa menentukan resisten, support sudah ketemu, ya kan? Kita tinggal hitung berapa supportnya, berapa resistennya. Resisten ada berapa? Ada 4 resisten. Supportnya ada 5 support. Kecenderungan kalau sudah trend down, ya, downtrend seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia sudah membentuk support atau bottomnya. Ya, kalau sudah membentuk bottom, kecenderungan dia up untuk nyari resisten yang ke-5. Nah, oke. Karena bullish flag pattern ini namanya pattern bullish flag ya, nanti itu kalau masuk pattern. Bullish flag itu top max 5, bottom max 5.
Ya ini sudah 5 atau support-nya, termasuk bottomnya sudah 5. Ya, topnya hanya 1, 2, 3, 4. Dia hanya di top yang ke 5. Nah, bahasanya beda-beda, bingung ya. Tadi bilang resisten, sekarang bilang top. Nah, saya ulang lagi, saya belum masuk yang namanya chart pattern. Ya, kita belum masuk yang pola pattern, belum. Ya, yang kita masuk menganalisa support resisten. Oke, dia kecenderungan kejar resisten yang ke-5. Ya. Dimana waktu kita untuk entry, nah, ini yang kita harus pelajari. Makanya kita sebagai trader kita harus sabar, tidak bisa gegabah kalau trading. Nah, kita tradingnya itu simple, buy moment namanya. Ya. Kalau sudah bisa menentukan seperti ini, di mana waktu kita entry-nya breakout harga resisten 5, hajar buy. Bukan di support yang ke itu, yang bawah. Sini. Iya. Oke, sampean bilang minta yang di sini buy. Oke. Kenapa saya nggak menyarankan di sini? Karena adanya fundamental sewaktu-waktu. Ya kalau fundamentalnya itu ada di kalender forex, kita bisa monitor. Contoh kayak kemarin minyak tiba-tiba langsung up karena ada berita yang di luar dugaan. Cina borong minyak. Nah, kita sebagai trader harus antisipasi. Ya kalau di up, kalau dilanjutkan bawah, mau diar. Makanya waktu open posisi yang efektif itu hanya breakout. Mungkin kayak candle gitu ya, kayak star kayak itu. Nah, nunggu breakout. Ya kalau di sini candlenya hammer, ya nggak apa-apa Pak Heru. Ya, candlenya hammer nggak apa-apa. Tapi kalau candlenya bearish masih continue, meskipun dia sudah ada berada di bottom atau di support, kita dapat NC aja dulu. Kita nggak boleh action, karena ini bearish continue. Atau waktu di sini ada yang namanya pola candle yang namanya spinning top, artinya ragu-ragu mau dibawa kemana dia. Cenderung turun, bisa naik. Ya. Jadi waktu efektif untuk waktu kita entry itu harga breakout. Kalau sudah breakout kayak gini naik ya kan, waduh aku telat ngambil ya mas. Piye? Di sini ada yang namanya pantulan, ya, koreksi. Ingat ya, ada broker yang nggak bisa membedakan antara pullback sama koreksi. Nanti kalau, oh ini tutup namanya koreksi, nggak apa-apa, suruh ikut belajar sama saya. Ya, ya. Di sini ada dua membedakan, satu namanya koreksi, satu namanya pullback. Oke. Kalau misalnya sudah breakout, telat ambil posisinya, yang di sini kita tarik yang namanya garis horizontal line. Ya, kita tarik garis namanya horizontal line. Horizontal line. Nah, di sini narik garis horizontal line. Oke, sudah. Kalau sudah nemu garis horizontal line, ya kan? Di sini otomatis harga bakal mencari sini. Sampai pasti tanya, pasti Pak, pasti. Karena dia bakal ngejar resisten yang keempat. Atau kalau bisa dibalik resisten yang pertama, karena ini sudah ditembus. Jadi ini dia naik lagi ke atas resistennya. Ya, kejar yang resisten sebelumnya. Oke, kalau sudah nyentuh di resisten yang ini baru namanya koreksi.
pakai horizontal lagi, dia bakal kejar ke area sini. Waktu entry kita, balik lagi momennya waktu di harga break out. Nah, makanya kita sebagai trader itu harus sabar. Koreksi pullback itu pasti ada. Jangan khawatir. Waktu di sini kita hajar baik. Mau terserah mau ambil 1 lot, 2 lot, 3 lot. Ingat, tapi kita harus memperhitungkan kapasitas ketahanan dana. Kita sebagai trader tidak berserakah. Harus tetap memperhitungkan ketahanan dana. Ya. Itu diajar baik, tapi nggak mungkin ditarik terus ke, ada kemungkinan juga Pak ditarik ke bawah. Kalaupun di sini sudah mantul di area resisten seperti ini, ya kan? Dia otomatis dari yang ini resisten, kalau sudah di break, dia bakal berubah menjadi support. Jadi kemarin kecil ya ditarik ke bawah lagi. Kecenderungan atau kemungkinan kecil tidak, ya. Enggak, saya bilang tidak. Karena kalau sampai masuk ke pattern long pattern, ini ada yang namanya head and shoulder, inverted head and shoulder, kepala bahu ya, bukan merek sampo ya. Pattern ada head and shoulder, ya. Tetap ini yang namanya kalau misalnya kita bicara inverted head and shoulder, horizontal line yang pertama ini namanya night line. Nah ini saling berkaitan semuanya nanti. Makanya saya ajarkan ini dulu. Ya. Pak, koreksi tadi Pak, saya belum. Yang mana? Yang ini? Iya, kan berposisi koreksi tadi. Dari koreksi yang ini yang dari kejar resisten. Nah, Oke. kalau sudah yang namanya breakout yang awalnya resisten, kalau sudah di break, resisten ini dihapus berubah menjadi support. Kita tarik yang namanya garis horizontal line, ya, di MetaTrader ada di situ. Di sini pasti mantul area 23. Kalau kita pakai yang namanya Fibonacci. Tuh, jurusnya ini banyak. Pakai yang namanya Fibonacci retracement. Tapi itu dengan sendirinya ada garis sendiri, maksudnya apa? Yo, kalau kita nggak garis nggak ada garisnya. Itu maksudnya. Iya, kalau kita nggak garis nggak ada garisnya. Sendiri, ya. Kita sebagai analisa orang teknikal, kita harus gambar-gambar garis-garis kayak gini. Jadi kita nanti kedepannya bisa menentukan arah pergerakan pasar itu kayak gimana. Ibaratnya kita lihat sinetron itu nggak mungkin dengan spontan, pasti dia ada skenario nya. Nah, sama, chart pun sama, kita baca skenario nya sebelum dia bergerak. Arahnya kemana-kemana kita sudah tahu. Nah, balik lagi, ada yang namanya dukun trading, ya Mas Arif ya. Ya, kalau sudah bentuk area seperti ini, dia mantul di area ini, ya. Kalaupun lebih dikit seperti ini, dibilang Pak Heru, ya kan, lebih dikit kayak gini, tidak masalah. Ini yang namanya fall split, itu fall split. Biasanya orang itu terpengaruh, loh, itu sudah horizontal line, jadi bener omongannya Pak Heru. Tapi ini juga modul, aku sedang ngebay gini, piye jalur piye? Gak ada resiko. Apanya? Walaupun beda sedikit itu nggak ada resiko. Beda sedikit maksudnya gimana? Tembus kayak gini? Nggak ada. Trading itu nggak ada resikonya sebenarnya. Trading itu resikonya cuma di waktu. Kita harus sabar. Meskipun ke floating, kita harus sabar menunggu. Yang penting equity, ketahanan dana kita kuat. Makanya kalau main pun cari yang aman. Misalnya margin 100, kita ngentrinya 1 lot, ini bunuh diri. Yang pantas seperti apa? Sesuai harga market lah. 1.700 ini kalau orang awam nggak tahu, ini sebenarnya 1,7 M. Dana yang diperlukan itu 1,7 M. Nah, kita cuma modal 100 dimasukin 1 lot ya. Harusnya yang masuk 1 lot itu dana 1,7 M. Ini baru kuat.
Ini yang namanya beli resiko. Market 1700 masuk satu lot. Yang penting disarani yang 0,1. Karena kita lebih aman, ya kan? Tiap hari continue dapat profitnya. Nah, kayak gitu. Ya ini banyak yang oknum-oknumnya nggak jelas kayak gitu ya. Oke. Balik lagi ke laptop ya. Ya. Dari sini dulu aja, ada yang ditanyakan? Pak. Ada yang ditanyakan, Pak? Sudah paham? Iya. Lumayan. Mas, Mas itu blackpot Pak ya, yang dari sini. itu R kenaikan jadi support kan itu. Ah, Terus kenaikan dari naik berubah jadi support. jadi support ya. Itu turun break yang Turun hanya cari yang namanya koreksi. Setelah koreksi itu ini ya. Ini namanya koreksi. Kalau di sini naik ke atas, ini baru yang namanya pull back. Jangan salah. Turun ke bawah itu koreksi. Koreksi dari bawah ke atas pull back. Oh itu blackpot itu yang itu ya dari resistance ke support itu. Jangan disamakan koreksi sama pullback ya, beda ya, beda arti ya. Pullback kan berarti agak kembali mantul ke atas. Kalau koreksi baru turun ke bawah. Oke, kita sudah open buy di sini misalnya. Kita open buy waktu di sini. Kalaupun enggak, kita buy-nya di sini nih. Misalnya nunggu harga pullback, ya kan buy. Ini tetap kita pakai yang namanya horizontal, kan sudah horizontal loh. Diadul, mantul, ya kan mantul lagi ke atas. Ya kan. Kecenderungan kalau misalnya ini neckline-nya ditembus, cara ngitung range-nya atau jaraknya gimana Pak? Nah, oke, contoh. Misalnya di sini sampai open 1700 dan di sini 1710 ya. Misalnya dan harga terendah di sini 1650. Oke ya. Perhatikan baik-baik, ini yang jarang dikasih jurus ini sama trader-trader kalian. Ini tak bongkar dari sini ya. Ini cara membongkar, kita ngitung range pergerakan harga atau skenario harga ya. Dari harga support bawah ke 1650 ya, sampai naik ke harga 1710 di area resisten. Ini jaraknya ketemu 60 poin. Perhatikan benar-benar ini jurusnya nih ya, tak force sekarang ya. Kalau sudah nemu ke harga ini, jika, nah ada syaratnya, jika harga 1710 ini ditembus, maka targetnya 1770. Kok bisa? Ya bisa. Karena jarak sini ke sini dengan di sini ini pakai yang namanya vertikal ya, vertikal line. Kita tarik ya, dari sini seret, geser aja ke sini, dari sini ke atas. Di sini bakal ada 1710. Sudah itu aja. Anda trading itu simpel, kasar repot-repot. Kalau nggak percaya, observasi di meta. Kalau nggak benar, bisa komplain ke saya. Jadi itu selisihnya 60 gitu. Iya, kita tambahkan. Jadi kan selisih 60. Di sini penentuan portalnya itu 1710. Jika ini di break, kecenderungan dia bakal kejar targetnya 1770 tambah 60 poin. Ketemunya 1770. Itu berlaku untuk Semua item. Ya, semua item, mau forex, mau komoditi, mau indeks saham. Tapi angkanya kan beda. Untuk yang 70 itu range berapa? Kan kelihatan kan 30-an, berarti berlaku untuk weekly apa itu? Sampai hitung.
Kalau mengikuti arah pola seperti ini, dari arah bahu pada tanggal di sini, sampai lihat di sini tanggal berapa? Misalnya tanggal sekarang ini 13 ya, bulan 4 lah kasarannya. Ya, sampai ketemu di sini tanggal 15 bulan 4, karena otomatis range-nya ini 1 bulan. Benar? Ya. Jadi 1 bulan ke depan kecenderungan targetnya 1770. Nggak harus dari sini breakout langsung nyerang ke sini, enggak. Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun ada yang namanya berita di luar dugaan. Contoh Korea minta modal, kayak gitu-gitu. Ya. Jadi nanti antara range tanggal 15 bulan 5 sampai di sini, misalnya tanggal 13 bulan 6, ini targetnya 1770. Kalaupun sudah tercapai, dia bakal koreksi ke bawah. Sama seperti kita orang manusia, kalaupun olahraga lari sprint, nggak mungkin sprint terus, pasti ada berhentinya untuk tarik nafas. Jurus baru ya Pak Heru? Ya. Pak Wesi, paham Pak? Kalau bingung jangan tanyakan. Enggak bisa. Paham ya? Bu Retno? Paham? Safa? Yu? Jasmine? Moidan? Ini Pak, yang saya tanyakan mengenai ini kan teknikal Pak. Yang fundamental sendiri, ketika harga melonjak ke atas, itu kan otomatis dia mengikuti yang namanya fundamental Pak ya. Nah, itu ketika sudah terjadi fundamental terkait masalah berita, itu menunggu beritanya dulu apa dia itu sudah mengoreksi dulu apa tunggu beritanya dulu? Maksudnya Jawab. nah, jadi itu kan yang namanya tren Pak ya, apa namanya teknikanya kan naik kan, misalnya kan diketahui kan naik turun kan, itu kan akan terjadinya fundamental ya kan Pak. Nah, untuk yang teknikal sendiri tuh dia itu nunggu beritanya dulu gitu Pak istilahnya. Kalau soal yang Target 1770 misalnya. dari 770 hingga ke 1770. 1760 gitu. Selisih 60. Nah, selisih 60-nya itu kan mestinya kan terlalu tinggi kan targetnya. Kata siapa? Maksudnya kan naiknya kan sampai Ada 60 batasan 60 kan Pak ya. Itu kan karena adanya fenomena. Nah, itu nunggu fenomenanya dulu gitu. Nunggu beritanya dulu terus. Nggak usah, kita harus bisa observasi karena range pergerakan emas kemarin itu sampai nyampe 100 poin lebih sehari. Makanya diobservasi. Saya selalu bilang observasi, observasi, dan observasi. Kenapa para profesor itu selalu riset dan observasi untuk misalnya virus corona ini? Kalau enggak ya pakai obat aja, mencret terus minum. Kan kayak gitu. Kita sebagai trader analis harus bisa observasi, tahu. Jangan saya kasih materi dimakan mentah-mentah. Tetap dianalisa. Dan dari pertanyaan Mas Maulidan tadi, setiap pergerakan yang fluktuatif atau hedik itu pasti adanya fundamental. Nggak bisa kita bilang saya orang teknikal, saya orang fundamental. Enggak, karena teknikal dan fundamental itu saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Nggak ada pergerakan hedik, nggak ada pergerakan akumulasi tanpa adanya fundamental. Kalau kita belajar teknikal, kita hanya bisa baca skenario. Range pergerakan hediknya itu tergantung fundamental. Nah, jadi nggak boleh, aduh, aku masuk teknikal gak fundamental ya. Ya harus belajar. Aduh, aku sok fundamental tuh ya, teknikal ini mumet dah sih. Ya harus belajar. Pengen jadi seorang trader profesional ya kayak gitu. Apalagi kita
sebagai penambang uang digital pakai uang sendiri ya harus bisa analisa market, karena memang cari duit gampang ya di sini kalau bisa ya Pak ya. Kayak gitu. Contoh aja kisaran kita buy di harga 1710, targetnya 1750 lah, kita opennya 1 lot misalnya, kan kita sudah tahu breakout. Kalau sudah breakout ini aku bilang hajar toh ya, jadi kalau sudah hajar opennya jangan 0,1 lagi, hajar aja 1 lot. 1 lot target range di sini 40 poin selisih, jadi 40 kali 1 juta berarti kan total profitnya sudah 40 juta. Kalau saya bilang hajar, berarti lotnya harus komposisinya dinaikkan, nggak boleh disamakan, karena itu sudah momen. Yang saya ajarkan ini kita by momen, bukan by nerawang-nerawang, bukan by gambling. Kita break up aja, kalau nggak break up ya kita wait and see. Kita diam, kita tunggu. Sama kayak hari ini, saya nggak open trading sama sekali karena nanti malam memang ada yang namanya fundamental, yang high impact, adanya yang namanya power speed. Sebelum power speed ada yang namanya PPI. Nah, indeks dari Amerika sudah mempengaruhi pasar juga, jadi kita harus tahu. Itunya lagi ada yang namanya power speed. Power speed itu etik banget, nanti mau trend up mau trend down jebol semua. Makanya kalau market ya ada berita high impact, kecenderungan dia service kayak gini. Nah, kalau sudah service kayak gini, kita bisa buka pattern yang namanya extraordinary atau diamond. Gitu. Diamond pun sama, dia bisa break atas dan juga break bawah. Nunggu itu ya, nunggu setelah Nunggu breaknya ini loh, ini garis resisten, ini garis support. Dia break bawah, di sini hajar sell. Kalau dia break atas, di sini hajar buy. Itu aja. Jadi waktu ada market yang udah dalam kolom kayak gini ya mending diem daripada ke floating. Kalau floating misalnya dikit lock, nanti open lagi salah lagi lock, karena locking itu penyakit. Kita kalau sudah paham open locking nggak masalah. Yang penting kuncinya itu tahu. Ya. Pesan saya itu harus yang namanya follow the trend. Kita harus mengikuti arah trend. Ya, contoh misalnya trend down, sampai buy di sini, mundur lagi, buy lagi. Mau dia tangannya nggak kuat. Loh, Pak ini kan averaging Pak, martingale Pak. Ya balik lagi, nggak masalah pakai sistem kayak gini. Yang penting equity-nya kuat. Kalau nggak kuat kamu average kayak gini ya mau dia. Ya tetap sama, ini malah salah satu masuk manajemen resiko. Begitu harga balik, berat bacaan. Tapi kalau equity-nya nggak kuat, ya kalau nasabah itu backup-nya ada, injakannya. Kalau nggak ada kasihan. Ya kan? Waduh, equity-ku kuat tidak ada duit, lock. Begitu lock langsung bar ini. Mau dia. Ya. Dan sistem martingale sendiri itu harusnya piramid, mau piramid bawah mau piramid atas. Kayak gitu. Dari sini ada yang tanyakan? Kayaknya diamond itu Pak, saya mau segini. Diamond dan Ini, oh ini masuk pattern, gampang nanti. Kita harus bisa menentukan ini dulu. Kalau sudah bisa kayak gini, baru saya masuk ke pola atau pattern. Nah, pola atau pattern itu kita gambar. Mau short, mau medium, mau long. Nah, karena di dalam pattern itu ada pattern, di dalam pola ada pola, kayak gitu. Sudah, ada yang tanyakan? Ibaratnya contoh kenapa saya bilang ada pola di dalam pola. Kita desain buku, ya. Ini desainnya bukunya kayak gini. Terus dalamnya itu dikasih kotak lagi lah, list kayak gini. Terus ini baru tulisan. Nah,
inilah kotak kecil, ini pattern dalam pattern yang besar. Ya, maka kalau masih bingung tak kasih contoh lagi. Ya, desainer baju, ya kan, desainer baju. Nah, di sini polanya apa? Ini dia ada sakwe di sini kancingnya, ya kan. Terus di sini dikasih apa? Terus ini. Nah, ini pattern dalam pattern. Pattern besarnya apa? Ini baju, pattern kecilnya ini, kayak gitu. Jadi semuanya saling berkaitan. Kalau misalnya mau saya masuk ke pattern, mumet kamu. Karena belajar trading itu nggak bisa instan. Harus pelajari satu-satu dulu.